فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bidangnya ilmu bayan. Adapun dalam ilmu nahwu, nahi dan doa ya sama, perintah, al-amr dan doa sama. Karena sama-sama satu huruf, satu penggunaan. Adapun pemaknaan itu adalah perintah ataukah itu adalah doa, itu larangan ataukah doa, ini sebenarnya bidangnya adalah bidang ilmu bayan. Ilmu nahwu hanya membahas dari sisi i'rab saja. Tapi di sini dibedakan supaya mudah. Wahiyya dan lam yang untuk nahi dan doa ini adalah allati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li talaban jaziman. Yaitu yang dimaksudkan dengannya menuntut meninggalkan perbuatan. Jadi ini bedanya dengan perintah. Kalau perintah itu yuqsadu biha talabul fi'l. Kalau larangan itu sebaliknya, yuqsadu biha talabu tarkil fi'l. Paham? Jadi perintah itu adalah menuntut adanya perbuatan. Kalau larangan menuntut untuk meninggalkan perbuatan. Itu. Jadi perintah dan larangan ini adalah dua perkara yang bertentangan. Kalau perintah al-amr itu adalah yuqsadu biha talabul fi'l, menuntut dimaksudkan dengannya untuk mengadakan perbuatan. Tapi kalau larangan dimaksudkan dengannya meninggalkan perbuatan. Jadi bedanya ini ditarik di sini. Perbedaan nahi sama amr itu pada perkataan tark. Allati yuqsadu biha talabu tarkil fi'l, yaitu yang dimaksudkan dengannya meninggalkan tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, talaban jaziman, dengan tuntutan yang tegas, jazim, dengan tuntutan yang tegas. Adapun di sini ucapan jaziman di sini saya belum mendapatkan untuk mengeluarkan dari apa. Karena kalau kemarin kan perintah itu kan dimaksudkan dengannya menuntut diadakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tegas. Karena apa? Karena kan kemarin perintah itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang sebatas tawaran, ada yang sebatas harapan, ada yang sebatas tahdid, dan ada yang sampai ke yang paling tinggi adalah perintah, yang itu yang harus, yang wajib. Kalau larangan ini saya belum tahu, dan tadi saya cari juga belum mendapatkan tingkatan atau marotib di dalam larangan. Paham? Jadi masih sependek pengetahuan saya, larangan itu ya satu tingkatan, belum ada anak pinaknya, belum ada tingkatan lanjutannya. Yang namanya melarang itu ya nyuruh jangan, itu toh jangan. Adapun nanti ternyata ada di situ makruh, hukum makruh, ada hukum tahrim, ini bukan pembahasan kita, itu pembahasan usulul fiqh. Yang jelas dalam ilmu bahasa Arab, setahu saya kalau larangan itu cuma satu tingkatan. Berbeda dengan perintah kemarin kan kita bagikan ada ard, ada tahdid, kemudian ada roja, bertingkat-tingkat, ya toh? Masih ingat? Itu. Tapi kalau larangan ini saya masih belum mendapati tingkatan-tingkatannya dalam pembahasan bahasa loh, bukan dalam pembahasan usul, bukan usulul fiqh, tapi dalam pembahasan lughah. Apakah larangan itu juga bertingkat-tingkat sebagaimana perintah itu bertingkat-tingkat? Itu. Yang jelas la an-nahi definisinya adalah
larangan itu adalah definisinya adalah allati yuqsadu biha talabu tarkil fi'l talaban jaziman, yaitu yang dimaksudkan dengannya tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Jaziman artinya pasti, dengan tuntutan yang pasti. Nah ini talaban jaziman ini kalau dalam definisi itu pastinya ada sesuatu yang dikeluarkan. Tapi kalau dalam masalah ini saya belum tahu. Atau hanya sekedar definisi gitu saja. Wallahu a'lam. Karena dalam masalah larangan saya belum mengetahui ada tingkatan-tingkatannya sebagaimana dalam masalah perintah. Mafhum? Mafhum apa yang saya maukan? Itu. Kalau perintah kemarin kan ada tingkatannya, ada yang tawaran, ada yang anjuran, ada yang perintah. Nah, kalau larangan ini ya kalau dalam faktanya ya jelas ada tingkatan-tingkatannya, tapi penyebutannya, pembagiannya ini saya belum tahu. Istilah-istilahnya itu. Kalau dalam fakta ya ada orang melarang itu ya kadang nggak berani betul-betul, ada yang terang-terangan, ada yang kalau dalam faktanya pasti ada, tapi dalam pembagian ilmunya saya belum mendapati. Semoga besok-besok kalau ada faedah lewat. Wala ad-du'aiyah, dan juga la ad-du'aiyah hiya fil haqiqati la an-nahyah. Dan la ad-du'aiyah, la di sini i'rabnya sebagai mubtada ya. Wawu di sini isti'naf, bukan atof. Wawu di sini isti'naf, yaitu untuk memulai jumlah baru. Dan la ad-du'aiyatu, du'aiyah sebagai na'at. Hiya fil haqiqati la an-nahiyatu. La du'aiyah itu pada hakikatnya dia adalah la nahyah, sama. Lakin summiyat du'aiyatan, akan tetapi dinamakan sebagai la du'aiyah ta'adduban, hanya mimbabil adab, hanya sebagai bentuk adab. Ya, sama seperti perintah kemarin, ada yang amr, ada yang doa. Kalau amr itu yang dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas. Demikian juga yang namanya orang melarang juga seperti itu. Ada yang orang melarang itu, ada yang melarang anak buahnya, melarang anaknya, maka ini namanya larangan. Tapi kalau ada yang dari bawah ke atas seperti kita kepada Allah, ya Allah jangan berikan aku sesuatu yang bisa memudaratkan aku, maka ini bukan larangan, tapi ini doa hanya sebagai adab. Tapi sebenarnya ya satu. Mafhum? Sebenarnya ya satu, la du'aiyah dan la nahiyah itu ya la nahiyah sebenarnya. Itu. Qala wal farqu bainahuma, dan pembeda antara la du'aiyah dengan la nahiyah, anna nahya yakunu minal a'la lil adna. Bahwasanya yang namanya larangan itu bermula dari atas ke bawah. Seperti Allah melarang hambanya, orang tua melarang anaknya, seorang bos melarang pembantunya. Wa du'a'u aksuhu, dan doa itu kebalikannya, yaitu dari bawah ke atas. Seperti kita meminta berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la taj'alna, Rabbana la. Nah itu bukan berarti kita melarang Allah. Kita siapa kok melarang Allah? Tapi kita berdoa. Maka lam seperti ini, la yang artinya itu jangan, dalam bahasa Arab dia menjazmkan fi'il mudhari'. Qala famithalu la an-nahiyati, famithalu la an-nahiyati, bacanya gitu ya. Jadi harus detail bacanya, jangan salah. Famithalu la an-nahiyati, karena la di sini i'rabnya sebagai mudhaf ilaih. Mithalu mubtada, la mudhaf ilaih, nahiyah sebagai na'at. Qauluka sebagai khabar dari mithal.
Famithalu la an-nahiyati qauluka liwaladika, contoh la nahiyah adalah ucapanmu kepada anakmu, la tusyrik billah, sebagaimana ucapannya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka tusyrik di sini adalah fi'il mudhari', kemasukan la nahiyah, maka dia majzum dan tanda jazmnya dengan sukun. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu. Dan janganlah engkau menyeru bersama Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang lain, satupun sesembahan yang lain. Akhar sebagai na'at. Dan di sini kalau membaca Quran harus berhenti, waqaf lazim namanya ini ya. Bagi yang hafalannya sampai surat Al-Qasas, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan disambung. Jangan disambung la ilaha illahu. Kenapa? Karena nanti kalau disambung, nanti i'rabnya itu ada samar dengan na'at. Dan kalau di i'rab na'at, maka rusak maknanya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu, ini salah maknanya. Jangan kamu seru bersama Allah sesembahan yang lain yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Nah, ini rusak maknanya. Tapi harus berhenti supaya maknanya menjadi istinaf. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau seru bersama Allah sesembahan apapun yang lainnya. Karena tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, gitu. Makanya di situ adalah waqaf lazim namanya, harus berhenti. Bagi para pengajar, bagi para penghafal yang menghafal surat Al-Qasas ini harus berhenti, karena kalau disambung nanti ada iltibas maknanya. Dan semua waqaf lazim dalam Al-Qur'an semuanya kalau digabung maknanya nanti akan rusak dari sisi nahwu. Syahidnya adalah wala tad'u, jangan engkau menyeru. Jangan engkau menyeru. Maka tad'u di sini majzum, aslinya itu panjang, tad'u, da'a yad'u. Tapi karena kemasukan la nahi, maka menjadi apa? Maka menjadi majzum. Tanda jazmnya adalah dengan membuang huruf illah, yaitu wawu. Dan dhammah tad'u, dhammah ini sebagai bukti yang terbuang adalah wawu. Fala nahiyatun, maka la di sini adalah nahiyah. Wa kullun min tusyrik wa tad'u, dan masing-masing dari tusyrik dan juga tad'u adalah fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tusyrik wa hadfu ataf ke as-sukun. Wa hadfu harfil illati wa huwal wawu fi tad'u. Dan masing-masing dari tusyrik dan tad'u adalah fi'il mudhari' yang majzum dengan la karena kemasukan la nahiyah, wa alamatu jazmi, dan tanda jazmnya adalah sukun bagi tusyrik, dan tanda jazmnya juga adalah hadfu harfil illah yang itu adalah berbentuk wawu atau berupa wawu pada tad'u. Sampai sini paham? Qala wa mithalu la ad-du'aiyati qauluka. Membacanya juga harus detail gitu, jangan salah. Wa mithalu la ad-du'aiyati qauluka, dan contoh la yang du'aiyah ya sama sebenarnya tadi sama ya, la nahiyah, la du'aiyah sama. Yang kemarin juga lamul amr sama lamud du'a sama. Amr sama du'a sama. Nahi sama du'a sama. Qauluka rabbi la tuzigh qalbi. Ucapanmu ya Rabb la tuzigh qalbi, janganlah engkau selewengkan hatiku. Zagho, azagho yuzighu. Kalau zagho yazighu artinya menyeleweng, tapi kalau azagho yuzighu menyelewengkan. Paham? Zagho yazighu artinya menyeleweng.
Kalau azagha yuzighu artinya menyelewengkan. La tuzigh, jangan engkau selewengkan. Jangan engkau tergelincirkan. Dan bisa dikatakan sebagai faedah, semua doa di dalam Al-Quran, kalau yang Rabbi, Rabbana, Rabbana, semuanya i'rabnya adalah munada. Tapi kenapa kok huruf nidanya itu rata-rata hilang? Nggak ada ya Rabbana, ya Rabbi. Semuanya rata-rata. Kalau nggak kita bilang semuanya, nggak ada pakai huruf nida. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat, nggak perlu dipanggil. Maka nggak perlu huruf nida. Ini faedah sampingan dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana, Rabbana. Itu i'rabnya semuanya adalah munada. Tapi huruf nidanya nggak ada yang disebutkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala maha dekat, nggak perlu dipanggil sampai jauh atau sampai berat. Atau supaya lebih dekat dengan si mutakallim, nggak perlu dipisah dengan huruf nida. Itu. Rabbi la tuzigh qalbi, sebagaimana yang serupa juga dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana. Maka la di sini adalah la apa? Nahiyah, atau kalau kita katakan sebagai bab adab, ini adalah la du'aiyah, karena kita nggak mungkin melarang Allah. Maka di lebih adabnya kita bilang la du'aiyah. Maka tuzigh di sini adalah fi'il mudhari', majzum, tanda jazmnya dengan sukun. Adapun di situ hurufnya dibuang, aslinya itu tuzigh. Tapi karena ketemu dua sukun, sukunnya ya sama sukunnya ghain, maka ya-nya dibuang jadi la tuzigh. Aslinya la tuzigh. Tapi karena ketemu dua sukun, maka dibuang satunya. Jadi la tuzigh. Diingat. Bagi yang pemula, diingat, semangat belajarnya. Wa qauluhu ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ini adalah ucapannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan ya Allah, wala tukhzini, janganlah engkau hinakan aku. Akhza yukhzi artinya menghinakan, khizyun artinya kehinaan. Akhza yukhzi artinya menghinakan. Wala tukhzini aslinya tukhzi panjang, tapi karena kemasukan la nahiyah atau la du'aiyah maka tanda jazmnya dengan membuang huruf illah, maka jadi pendek. Wala tukhzini, nunnya nun wiqayah, ya mutakallim sebagai maf'ulun bihi, janganlah engkau hinakan aku. Yauma yub'atsun, pada hari manusia itu dibangkitkan. Yauma sebagai dzaraf, yub'atsun fi'il mudhari' dan fa'il dan naibul fa'ilnya fi mahalli jar mudhaf ilaih dari yauma. Itu. Maka syahidnya adalah tukhzi, di situ majzum. Tanda jazmnya dengan apa? Dengan membuang huruf illah. Qala fala du'aiyah. Qal fala du'aiyatun. Maka la di sini adalah du'aiyah. Ya nahiyah juga, tapi lebih pantasnya, lebih beradabnya kita katakan sebagai du'aiyah. Wa kullun min tuzigh wa tukhzi fi'lun mudhari'un. Dan masing-masing dari tuzigh dan tukhzi adalah fi'il mudhari'. Majzumun bila ad-du'aiyah, atau kalau enggak mau ribet-ribet sudah sebut semua lah ya nahiyah enggak apa-apa. Biar enggak ribet-ribet, bagi pemula biar enggak ribet, sebut semuanya la nahiyah, ini enggak apa-apa. Adapun masalah adab, karena ini kita belajar bahasa, enggak belajar ilmu yang lain, enggak apa-apa la nahiyah gitu aja bisa. Wa alamatu jazmihi as-sukunu ad-dhahiru fi tuzigh, dan tanda jazmnya adalah sukun dhahir pada tuzigh. Aslinya tadi tuzigh, tapi karena ketemu dua sukun akhirnya dibuang satunya yaitu tuzigh.
Wa hadfu harfil illah, dan tanda jazmnya adalah hadf harfi illah pada tuhzi, wa huwal ya, yaitu ya fi tuhzi pada tuhzi, akhza yukhzi, maka jadi pendek tuhzi. Nah ini perlu diketahui, nulis la nahi ini saya sering lihat, bahkan orang Arab sendiri masih banyak salah. Huruf ilahnya masih sering diikutkan. Padahal kalau seperti ini harus jazm. La tad'u, la tarmi, masih ditulis ya-nya, ini salah. Kecuali fa'ilnya adalah wanita. Nah, enggak apa-apa kalau itu. Ini seringnya Allah Subhanahu wa taala ditulis la tad'u atau la tarmi. Ini orang Arab sendiri masih banyak salah dalam masalah ini. Jadi kalau kemasukan la nahiyah, la yang untuk larangan, itu tolong dijazmkan. Dan harus dibuang huruf ilahnya kalau jazm. Mafhum di sini? Qala wa hadzal qismu kulluhu hurufun bittifaqin nahwiyyin. Selesai kita. Dari la nahiyah, la du'aiyah selesai. Sekarang perhatikan, wa hadzal qismu, ini balik ke semuanya ini. Ini bukan ke cuma la tok, ini semuanya 6. Mulai dari jawazim, mulai dari lam, lama, alam, alamma, lamul amr, lamud du'a, la nahi, la nahiyah, la du'aiyah, semuanya wa hadzal qismu kulluhu hurufun, semuanya adalah huruf. 6 tadi semuanya adalah hurufun. Bittifaqin nahwiyin, dengan kesepakatan seluruh para ulama nahwu, wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'aita, dan 6 tadi baliknya cuma 4. Karena apa? Karena alam sama alamma ini adalah double. Karena alam ini adalah dari lam, alamma ini dari lama. Maka sebenarnya cuma 4, yaitu lam, lamma, lamul amr, sama la nahi dan la du'a dan la nahiyah, wes itu toh. Jadi 4. Sebenarnya kita cuma ngambil jawazim ini 4. Lam, lama, terus li alias lamul amr. Kemarin saya sebutkan keistimewaannya lamul amr, bisa memerintahkan mutakalim, bisa memerintahkan ghaib, bisa memerintahkan khotob. Itu lam, lama, lamul amr sama la nahiyah. 4. Ingat, bagi pemula, kalau ada 4 ini masuk pada fi'il mudhari', maka dijazm. Maka dijazm. Ingat. Itu pelajaran bagi yang pemula, ditangkap itu saja. Lam, lamma, lamul amr, yang lam artinya untuk merintah, sama la nahiyah, la yang artinya jangan. Ini kalau masuk kepada fi'il mudhari', maka ini menjazmkan fi'il mudhari'. Perhatikan sekarang, masih banyak, masih 18, semuanya totalnya ada 18 atau 15, baru diambil 4. Sabar, jawazim ini masih panjang. Qala wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin apa? Yang menjazmkan satu fi'il. Jadi ucapan di atas wa hadzal qismu kulluhu, ini adalah kism yang menjazmkan satu fi'il. Sekarang wa ammal qismu tsani, adapun bagian yang kedua, wa huwa ma yajzimu fi'laini, yaitu yang menjazmkan 2 fi'il sekaligus. Langsung 2. Mengamili 2 fi'il. Wa huwa ma yajzimu fi'laini fa huwa ala arba'ati anwa, maka ini dibagi menjadi 4 macam. Dari sisi apakah dia itu isim kah, huruf kah, atau diperselisihkan. Ini. Perhatikan, kalau tadi yang menjazm satu fi'il ini beres. Karena semua nahwu, semua ulama nahwu sepakat dia adalah huruf. Nah, sekarang yang bagian yang kedua yang menjazmkan 2 fi'il ini dibagi menjadi 4. Al-awwalu harfun bittifaq. Yang pertama, dia adalah huruf secara sepakat ulama seluruhnya. Wa huwa in. Nah, ini in.
ini adalah huruf. Semuanya sepakat bahwasanya ini adalah huruf. Watsani, dan yang kedua, harfun alal ashah, huruf tapi menurut pendapat yang paling kuat. Wahwa izma, yaitu izma. Izma ini diperselisihkan, ada yang mengatakan isim, ada yang mengatakan huruf, enggak ada yang mengatakan fi'il. Tapi yang sahih menurut pendapat syarih dia adalah huruf. Ini izma. Wasalis, dan yang ketiga ismun alal ashah. Isim tapi dia bukan sepakat, tapi yang paling rajih. Wahwa mahma. Mahma ini diperselisihkan apakah isim ataukah huruf, dan yang sahih dia adalah isim. Warabi, yang keempat ismun bittifaq. Yang keempat adalah bagian yang disepakati bahwasanya dia adalah isim. Wahwal baqi, yaitu sisanya. Berarti masih berapa? 6. Kemudian ketambahan in 7, ketambahan idma 8, ketambahan mahma 9, berarti sisanya dari yang 18. Berarti sisa berapa Mas Yan? 18 diambil 9. Masih berapa? Masih 9, yang lain maka dia adalah isim dengan ittifaq. Ini cuma pembagian masalah isim ataukah huruf, isim ataukah huruf ini. Jadi yang jelas bagian yang kedua yaitu yang menjazmkan dua fiil, kita sekarang beralih dan tinggalkan yang menjazmkan satu fiil. Kita sekarang beralih fokus pada yang menjazmkan dua fiil. Ini dibagi menjadi 4. Ada yang disepakati dia itu huruf, ada yang disepakati dia isim, dan ada yang diperselisihkan dan yang sahih dia adalah isim, dan ada yang diperselisihkan dan yang sahih dia adalah huruf. Gitu loh. Paham? Jadi kan sudah kita ambil 6, masih sisa 12. Masih sisa 12. 12 ini dibagi menjadi 4. Yang pertama disepakati bahwasanya dia adalah huruf, yaitu in. Yang kedua disepakati bahwasanya dia adalah isim, yaitu yang itu terakhir. Yang kedua diperselisihkan tapi yang rajih dia adalah huruf, yaitu idma. Dan yang ketiga diperselisihkan tapi yang rajih dia adalah isim, yaitu mahma. Dan yang sisanya ini semuanya sepakat bahwasanya dia adalah isim. Itu cuma pembagian masalah hukumnya saja. Qala wa yusamma awwalul fi'laini fi'las syarti. Bacanya gitu. Wa yusamma awwalul fi'laini fi'las syarti. Ingat tadi kan menjazmkan dua fi'il. Dan dinamai yang pertama dari dua fi'il tadi sebagai fi'il syarat namanya. Ingat kita sekarang membahas jawazim yang menjazmkan dua fi'il. Nah, dua fi'il tadi yang pertama dinamakan sebagai fi'il syarat, yang depan namanya fi'il syarat. Ini bagi pemula harus tahu. Makanya sering kalau kita katakan, kalau kita bahas biasanya fi'il syarat, jawab syarat, fi'il syarat, jawab syarat, fi'il syarat, jawab syarat. Ini fi'il syarat itu yang pertama, jawab syarat itu yang kedua. Makanya dikatakan wa yusamma awwalul fi'laini, dari dua fi'il tadi yang paling pertama dinamakan sebagai fi'las syart. Maf'ul bi kedua. Fi'las syart. Wa tsanihima, dan yang kedua dinamakan sebagai jawab syarti wa jazaahu. Jawab syarat dan balasannya. Nanti insyaallah akan saya jelaskan kenapa dikatakan sebagai fi'il syarat, jawab syarat, dan kenapa dinamakan sebagai syarat. Mafhum? Ada yang belum paham? Jadi menjazmkan dua fi'il. Sudah saya katakan kemarin di awal jawazim, bagian yang menjazmkan dua fi'il ini semuanya adalah mengandung makna syarat. Mengandung makna syarat. Yaitu jika. Makna syarat itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu jika. Itu loh. Jadi ada jawab dan ada syaratnya.
Ada syarat dan ada jawabnya. Nanti insya Allah akan lebih jelas. Maka semua ini nanti membahas tentang makna syarat. Jika kamu rajin, kamu akan berhasil. Ini namanya syarat, ini namanya jumlah syartiyah. Ini namanya jumlah syartiyah dalam ilmu bahasa. Ini adalah sebuah kalimat yang mengandung makna syarat. Syarat apa? Kalau kamu mau berhasil, syaratnya harus belajar. Nah gitu loh. Jika kamu datang, maka akan saya muliakan. Syaratnya kamu dimuliakan harus datang dulu. Disebut sebagai syarat karena jaza atau balasan atau jawabnya ini nggak mungkin terhasilkan kalau nggak ada fiil syaratnya, kalau nggak terpenuhi syaratnya. Makanya disebut sebagai syarat. Makanya disebut sebagai syarat. Kalau kamu mau pinter ya belajar dulu. Belajar dulu baru pinter. Itu namanya syarat. Kalau kamu kesini tak muliakan. Nah itu. Kesini itu namanya fiil syarat. Tak muliakan itu namanya jawab syarat. Karena kamu nggak mungkin mendapatkan kemuliaan kalau nggak kesini dulu. Dalam masalah bahasa loh, dalam masalah kalimat ini loh. Makna syarat bagi yang pemula. Syarat itu ya syarat. Bahasa Indonesia ya syarat. Syaratnya kamu harus gini. Syaratnya ini. Yaitu jumlah jawab tersyaratkan dengan jumlah syarat dengan yang depan. Yang belakang tersyaratkan dengan bagian yang depan. Makanya dikatakan sebagai susunan syarat. Susunan yang bersyarat. Itu loh. Kalau bahasa Indonesianya gampangnya itu susunan kalimat yang mengandung makna syarat. Ya syarat. Jika kamu bersabar, kamu mendapatkan pahala. Syaratnya mendapatkan pahala, ya sabar, gitu loh. Mafhum? Ibu-ibu yang pemula, mafhum? Dinamakan sebagai syarat karena apa? Jumlatul jawab masyrutun bijumlati asyarat, gitu loh. Jumlatul jawab masyrutun bijumlati syarat fil ghalib. Karena susunan jawab, susunan akibatnya itu disyaratkan harus terlaksana dulu bagian syaratnya. Seperti tadi, jika kamu in tajtahid tanjah, jika kamu itu bersungguh-sungguh, kamu akan berhasil. Tajtahid itu namanya jumlah syarat. Tanjah itu namanya jumlah jawab. Kenapa dikatakan sebagai syarat? Karena jawab alias berhasil ini disyaratkan harus ada ijtihad dulu, harus ada sungguh-sungguh dulu. Maka ini dalam ilmu bahasa dinamakan sebagai susunan kalimat yang bersyarat. Susunan kalimat yang bersyarat. Syaratnya kamu berhasil harus belajar sungguh-sungguh dulu. Syaratnya kamu berhasil harus sungguh-sungguh dulu. Faham di sini? Faham Umar? Ini kalau nggak paham tanyakan pada ummahat yang paham ya. Tolong kalau masalah ini harus paham ini. Definisi syarat ini harus paham. Karena ini nanti akan sangat bermanfaat. Akan sangat bermanfaat. Karena akan banyak sekali lewat. Jadi kenapa disebut sebagai susunan kalimat bersyarat? Kenapa itu dinamakan sebagai susunan syartiyah? Karena tidak akan terhasilkan jawab, tidak akan terhasilkan akibat kalau nggak terpenuhi syaratnya. Makanya dikatakan syarat. Kalau kamu makan, kamu akan kenyang. Mana di situ syaratnya? Makan. Mana di situ hasilnya? Jawabnya kenyang. Nggak mungkin bisa kenyang kalau nggak makan dulu, gitu loh. Paham? Kalau nggak paham ya cari guru lain. Gitu. Kalau orang NU seperti itu langsung digas gitu muridnya. Kalau kamu nggak paham, cari kiai lain. Itu namanya jumlah syartiyah alias susunan kalimat yang bersyarat.
yaitu terhasilkannya jawab harus terhasilkan dulu syaratnya. Jika kamu makan maka kamu akan kenyang. Makan di situ namanya fi'lu syarat. Kenyang namanya jawabus syarat, jawab syarat. Karena kenyang nggak mungkin terhasilkan kalau nggak makan dulu. Suatu akibat nggak akan terhasilkan kecuali dengan adanya fi'il syarat, yaitu makan. Maka itu namanya dalam susunan bahasa, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, namanya susunan kalimat yang bersyarat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab namanya jumlatun syartiyatun. Maka semua ini nanti sisanya yang masih 9 adawat itu semuanya mengandung makna syarat, alias jika, kapan saja, ini maka. Nah itu kalau ada maka sama jika itu berarti sudah syarat itu. Qala fa awwalu hadhil adawati in. Maka yang mula-mula yang pertama kali yang akan kita bahas dari semua adawat ini adalah in. In di situ sebagai khobar dari awalu, maka dia fi mahalli rafa. Fa awwalu hadhil adawati, awalu mubtada, hadhihi sebagai mudhaf ilaih, al adawati sebagai badal, in sebagai khobar. Nah, kita belum bahas khobar, belum bahas mudhaf ilaih. Saya sebenarnya pengen tak ajak instan alias nerobos jalan jalan alternatif biar cepat paham apa itu mudhaf ilaih, apa itu khobar, biar nanti kita baca ini nanti enak. Gimana kalau tak ajak nerobos? Jadi nanti tak buatkan tulisan ringkas, mubtada itu apa, khobar itu apa, mudhaf ilaih itu apa. Dan itu nanti harus dihafal dan langsung dipahami. Itu namanya jalan terobosan. Biar mudeng. Karena ini insya Allah waktu kita banyak. Waktu kita ini nanti insya Allah banyak. Saya pengen ngajak tadi terobosan. Buatkan tulisan cuma paling 2 lembar gitu aja. Nanti dipahami berhari-hari. Fa awwalu hadhil adawati in. Maka yang pertama adalah in. Bikasril hamzah, in bukan an. Tapi hamzahnya dikasroh, wa sukunin nun, dengan nun yang tersukun, bukan inna, bukan inu, bukan ini, tapi in. Hamzahnya dikasroh, nunnya disukun. Wahia ummul bab, ini adalah induk dalam bab syarat. In itu adalah syarat yang atau sigoh syarat yang paling umum, artinya jika. Sebelumnya perlu diketahui sebagai faedah, in dalam bahasa Arab ada 4 makna. Tulis, in di dalam bahasa Arab memiliki 4 makna. Yang pertama artinya in itu yang paling sering ya ini, syartiyah ini, jika menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Ini yang paling banyak lah, atau yang paling ma'ruf, yang paling dikenal. Ini artinya jika ini. Yang kedua, in nafiyah, artinya tidak. Nah, ini mungkin jarang juga yang mengetahui, walaupun sering lewat sebenarnya. In artinya tidak atau tidaklah, alias nafiyah. Maka ini tidak menjazmkan kalau itu. Yang menjazmkan itu cuma khusus yang in artinya jika saja. Kalau yang in yang artinya tidak, ini enggak menjazmkan. Makanya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna dunnu illa donna. Inna dunnu illa donna wa ma nahnu bimustayqinin. Surat apa? Inna dunnu illa donna wa ma nahnu bimustayqinin. Surat apa? Al-Jathiyah. Maka di situ enggak menjazm, karena di situ adalah innya adalah nafiyah alias tidak. Inna dunnu illa donna.
Ciri-cirinya in nafiyah itu ada illahnya. Kalau setelahnya itu ada illah, maka in diartikan tidak. Salah kalau sampean artikan jika. In kalau di belakangnya ada illah, maka itu artinya nafiyah alias tidak. Iyaquluna illa kadhiba. Surat apa? Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Al-Kahfi, iyaquluna illa kadhiba. Maka yaquluna di situ marfu karena innya nafiyah. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Surat apa? Surat apa? An-Nisa. Iyad'una. Maka di situ enggak jazm karena innya apa? Nafiyah, diingat. Enggak semua in itu artinya jika. Ada yang nafiyah. Itu. Wa in adri aqribun. Itu juga adri enggak majzum karena innya di situ nafiyah. Itu contohnya yang enggak pakai ilah. Tapi yang sering kalau nafiyah itu pakai ilah. Sudah berapa berarti in? 2 ya. In yang artinya jika dan in yang artinya tidak. Dan yang ketiga sekarang in yang zaidah. In zaidah. Jadi enggak ada maknanya, enggak bermakna dan juga enggak beramal. Namanya in zaidah. Biasanya jatuh setelah ma. Biasanya jatuh setelah ma. Maka dihukumi zaidah. Kalau dari sisi makna Al-Quran ya dia itu taukid, menguatkan makna ma. Wis, cukup tahu itu. In zaidah. Seringnya jatuh setelah ma. Yang keempat, in mukhaffafah minas saqilah. Alias dia itu diringankan dari inna. Sebenarnya inna tapi dibaca in. Jadi maknanya sama dengan inna. Itu namanya mukhaffafah minas saqilah. Diingat. In mukhaffafah minas saqilah yaitu aslinya inna tapi dibaca in. Ini tandanya seringnya kalau di belakangnya ada lam takkid. Wa iwajadna aktsarahum lafasiqin. Surat apa? Wa iwajadna aktsarahum lafasiqin. Surat Al-A'raf. Ingkit talaturdin, wallahi ingkit talatur qalu tallahi ingkit talaturdin. Itu juga mukhaffafah minas saqilah artinya sesungguhnya. Jadi in mukhaffafah minas saqilah ya sama dengan inna artinya ya sesungguhnya tapi dibacain. Makanya dikatakan mukhaffafah teringankan dari inna. Ini sebagai maklumat supaya antum ketahui bahwasanya in dalam bahasa Arab itu bukan hanya artinya itu jika, tapi ada 4. Ada yang artinya jika, ada yang artinya tidak, ada yang enggak berarti, ada yang artinya sesungguhnya. 4. Itu. Maka nanti ketika menerjemahkan ya dicari makna yang paling pas. Kalau itu artinya itu kok cocoknya itu jika ya jika. Kalau artinya itu cocoknya itu sesungguhnya ya sesungguhnya. Kalau artinya itu tidak ya diartikan tidak. Jangan dipukul rata. Maka ini sebagai pendahuluan sebelum kita mempelajari in yang menjazmkan 2 fi'il harus kita ketahui bahwasanya in dalam bahasa Arab ada 4. Yang sering kita ketahui ya ini artinya jika dan itulah yang menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Insyaallah akan kita ambil kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Gimana ini pelajarannya? Apa mau tiap hari? Atau maklumatnya nanti terlalu penuh? Terserah nanti dirembuk. Adapun masalah PR nanti juga insyaallah kita sela waktunya. Enggak setiap hari PR. Banyak dipakai murojaah dan yang semisalnya. Semoga